السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العلماء والمتعلمين فمدحهم في القرآن الكريم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فرفع درجتهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي حثنا على التفقه في الدين فقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di hari ini, dan telah kita awali alhamdulillah dengan menunaikan salat subuh berjamaah, dan boleh jadi di antara kita ada yang mengawali lebih dini dengan menunaikan tahajud, berzikir, beristighfar di waktu sahar. Semoga seluruh ibadah kita sampai dengan subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang sampai subuh ini belum berislam diringankan oleh Allah, dilembutkan hatinya dan dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum dia wafat. Semoga para pelaku maksiat dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bertobat dan diberi kesempatan juga bersama kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah muliakan imam kita yang tadi telah membacakan Al-Quran surah ke-52 Al-Qur'an dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-28. Saya ingin garis bawahi sedikit di rakaat yang kedua, dibacakan dari ayat 21. Di situ ada tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu keluarga besar. Saya tegaskan, kepada satu keluarga. Jadi tawarannya bukan satu dua orang, bukan ke personal, tapi lebih kepada sifat komunal, banyak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Kata Allah walladzina amanu, dan perhatikan cara menerjemahkannya, dan para orang tua yang beriman itu. Dan sifatnya umum tawarannya karena menggunakan kata alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu menunjuk kepada bentuk jama' tanpa batas. Jadi laki-laki, perempuan tanpa sifat sosial. Mau yang merasa kaya atau cukup, punya kedudukan atau tidak, kata Allah saya tawarkan seluas-luasnya. Sepanjang orang tua ini punya iman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling menarik. Jika disebutkan, ini rumus dalam tafsir ya. Jika disebutkan kalimat iman, itu umumnya akan bersanding dengan amal soleh. Ini sudah rumus. Jadi kalau ada iman, setelahnya amal soleh. Ada iman, setelahnya amal soleh. Dibagi 3 bagian rumus ini. Pertama, rumus dasar yang disebutkan kalimat imannya, lalu disebutkan kalimat amal solehnya. Biasanya dalam bentuk jama', dari tunggal ke jama'. Contoh paling gampang Quran surah 103 Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini rumus pertama. Ini kalau hidupnya tidak ingin rugi, maka manfaatkan setiap detik kita dengan iman, yang iman itu mendorong perilaku kita untuk berbuat kebaikan.
Kemudian yang kedua, diberikan detil untuk latihan beramal soleh tadi. Bagaimana memanfaatkan waktu beramal soleh itu, maka didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya bisa ibadah ritual, ada yang sifatnya bimbingan akhlak sampai ke kehidupan sosial. Contoh, bimbingan ritual misalnya, Al-Baqarah ayat 3 sampai ke 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah beriman itu bertanya, ya Allah, bagaimana kami caranya beramal soleh? Kata Allah, ini saya berikan jalannya. Ini dalam bentuk ibadah ritual yang melatih kedekatanmu dengan Allah. Ketika engkau semakin dekat, maka pemberian Allah tanpa batas kepadamu. Itu kan rumus kehidupan. Kalau Anda dekat dengan pimpinan di perusahaan, cara kerja Anda makin mudah kan? Kalau Anda dekat dengan orang yang punya akses, maka akses Anda semakin terbuka. Sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah ritual, itu untuk membangun kedekatan, mengail akses yang kuat dengan Allah. Bahkan ibadahnya disebut solat. Ya, secara bahasa itu berarti ad-doa. Akarnya dari kata silah. Wasala yasilu silatan, sesuatu yang sampai terhubung dengan erat. Kenapa doa disebut dengan doa? Karena doa itu bisa menghubungkan kita dengan Allah dengan erat. Kenapa solat disebut dengan solat? Karena solat melatih kita terhubung dengan Allah secara kuat. Kalau sudah terhubung dengan Allah secara kuat, maka dengan itulah kemudian berbagai kemudahan akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Makanya orang solat itu cenderung banyak dapat jaminan dalam Al-Quran untuk mendapatkan akses kemudahannya. Poinnya, ketika Anda ingin berusaha melatih diri beramal saleh, maka kata Allah, ini bentuknya satu ibadah ritual, hikmahnya seperti ini. Jadi dijelaskan oleh Allah, caranya begini, fungsinya ini, hikmahnya ini. Sampai dengan hikmah ini kita punya motivasi, kenapa saya mesti sholat. Jadi orang kalau paham hikmah, dia tidak akan menilai ibadah sebagai kewajiban semata, tapi menilai itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Karena itu ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Dijawab di suara muadzin itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, dengan sholat itu ayo dapatkan kebahagiaan, ayo dapatkan kesuksesan. Ya, karena itu falah di dalam kamus Arab Inggris itu diterjemahkan dengan success and happiness, sukses dan bahagia. Ini poin pertama. Ada lagi nanti dengan puasa misalnya, karena itu puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi sebelum muncul kalimat kutiba alaikumus siyam, imannya muncul dulu. Ini sebagai latihan yang ritual. Ada lagi yang bentuknya misalnya akhlak. Akhlak, ya. Kita temukan misal akhlak yang membimbing tubuh kita, bagaimana caranya berinteraksi. Saya ambil misalnya Al-Quran dari mata sampai lisan aja supaya singkat. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ketika Allah menyebutkan fungsi mata, dibuka dengan kalimat iman dulu, supaya mata beramal soleh, bukan sekadar melihat. Kalau yang melihat gampang, binatang pun melihat. Kucing lihat Anda lari kan? Coba. Anjing melihat manusia bisa menggonggong. Kambing melihat manusia ya bisa punya tindakan tertentu. Elang itu lebih tajam pandangannya dibanding kita. Saya sering katakan, elang terbang ke atas bukit yang tinggi sampai ke langit, anak ayam kelihatan. Anda terbang naik ke atas, anak sendiri nggak nampak. Ya. Itu kan pandangan tajam. Jadi kalau cuma sekedar melihat, binatang pun melihat. Lantas apa perbedaan penglihatan binatang dengan kita insan beriman? Bukan sekedar manusia, tapi manusia yang telah beriman. Maka turun kemudian redaksi dalam Al-Quran, qul lil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Yaghuddu min absarihim untuk laki-laki, yaghudduna min absarihinna untuk perempuan. Maka imannya akan membimbing pandangannya beramal saleh. Ketika yang baik dia tatap, ketika menatap yang tak baik dia palingkan. Jadi ghaddul basar itu bukan tidak melihat, tapi ketika menatap yang dilarang oleh Allah, maka imannya langsung memprotek itu, mengalihkan pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Nah, itu akhlak. Ya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12.
Ya ayyuhalladzina amanu kelisan. La yaskhar qaumin qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dikuatkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah, yu'min imannya dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman dulu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya akan digunakan untuk bertutur yang baik-baik saja. Akhlak. Ya, ada hubungan sosial, menepati janji, Pak. Itu bagian dari ciri khas orang beriman. Bahkan jadi pembuka Quran surah kelima ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, aufu bil uqud. Ayo orang-orang yang telah beriman, imanmu akan mendorong engkau untuk beraktivitas sosial dengan cara yang baik. Di antara turunannya, kata Allah, kalau sudah punya komitmen tepati, punya janji kemudian tepati. Jadi ada konteks dalam pembuka kata iman, disandingkan konsep asalnya dengan amal saleh, didetilkan oleh Allah dalam bentuk bimbingan ritual, ada muamalah sifatnya akhlak dan bimbingan sosial. Kalau orang sudah terbiasa berlatih, ini poinnya. Anda sudah berlatih, rajin sholat, sampai jangankan yang fardu, yang sunnah sudah dinikmati. Rajin akhlaknya bagus, sampai terbiasa. Jangankan bertutur, mendengar kata yang tak baik aja Anda sudah tak suka. Sudah kebiasaan. Maka kalau amal soleh sudah terbiasa, ditenun oleh seluruh tatanan tubuh kita ini, dalam Al-Quran naiklah level kita. Pada konteks insan beriman, yang sudah jadi kebiasaan amal solehnya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka biasanya cukup disebutkan imannya saja. Setelah itu, hilanglah kalimat amal solehnya. Itu dicontohkan tadi dalam bacaan imam kita di Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, amal solehnya tidak disebutkan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, imannya saja. Kenapa tidak disebutkan amal solehnya? Karena orang tua ini sudah terbiasa beramal soleh. Allah ingin mengajak, kalau Anda menginginkan bercita-cita satu keluarga ke surga, maka biasakan beramal soleh di rumah. Ajak bareng-bareng. Bangun malam, tunaikan jamaah, hidupkan Al-Quran di rumah, zikir, hidupkan zikirnya. Kalau sudah terbiasa, wariskan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak pun memiliki kebiasaan yang sama. Karena itu ketika menyebutkan kalimat keturunannya, dzurriyyah, amal solehnya pun gak disebutkan. Karena keluarga ini sudah kompak beramal soleh dalam kehidupannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Perhatikan. Amal solehnya nggak disebutkan karena sudah jadi kebiasaan. Maka dia berlatih mulai dengan sholat dulu, jamaah dihidupkan, diingatkan kepada anak-anak, kompak dia dan takut. Bahkan di antara mereka ada yang mempelajari ayat-ayat azab sehingga melahirkan motivasi untuk meninggalkannya. Takut kalau kita nggak sholat bisa-bisa kesini, kalau kita tidak berpuasa bisa-bisa begini, kalau kita nggak jujur bisa-bisa dihukum oleh Allah. Takut. Makanya di ayat ke-26-nya disebutkan, ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka sering belajar itu, duduk bareng-bareng. Kami itu waktu itu di keluarga kami sering kumpul, takut dengan azab. Jadi berdoa, ya Allah jauhkan dari api neraka. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu baik-baik dan keluargamu dari neraka. Itu dikaji itu. Di keluarga itu. Bagaimana caranya terhindar dari neraka. Kemudian mereka berdoa, minta kepada Allah. Makanya di ayat ke-28 itu ditutup dengan berdoa. Ya, nad'u innahu huwal barrur rahim. Kami bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Ya Allah jadikan keluarga kami ahli tahajud. Ya Allah jadikan di keluarga kami ada pemimpin untuk ke surga nanti. Berdoa. Dan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa itu. Ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti. Sekeluarga masuk surga. Bukan satu dua orang. Satu keluarga. Tapi kata Allah, maaf. Jika ada orang tua yang memulai dengan ini. Jadi dimulainya di orang tua, Pak, Bu. Kalau yang hadir sekarang anak-anak, orang tua belum terarah ke sana, maka anak-anak mulai berdoa kepada Allah. Supaya Allah melembutkan orang tuanya. Kalau ada yang berusaha, bahkan dari orang tuanya memulai, itu seketika kata Allah langsung dijawab. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sekecil apapun usaha untuk mewujudkan itu, baik dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, kami akan catat kata Allah untuk memudahkan jalan mereka menuju itu. Makanya dulu banyak orang, Pak, bapaknya nggak hafal Quran tapi sering berdoa.
Ya Allah, jadikan bagian dari anakku ya Allah. Jadikan bagian dari anakku ya Allah. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli fiqh. Bahkan nanti dari anak ada juga yang berdoa. Ya Allah, jadikan bagian dari orang tua aku orang yang baik. Ya Allah, jadikan begini. Itu chemistry-nya kalau nyambung dicatat oleh Allah. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Saya contohkan. Ya, bapaknya Idris berdoa, minta, bahkan di antara doanya itu memohon kepada Allah dengan bertafaul kepada kakeknya Syafi'i, kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya Syafi'i itu kan dari kalangan sahabat, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya ditafaulkan mengambil nama kakek supaya mendapatkan keberkahan dengan izin Allah dari nama itu untuk melekat kepada dirinya, pada nilai kebaikannya. Kan kalau kita urut Syafi'i itu nama kakek ketiga, kakek buyutnya. Ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Maka dikenal dengan Asy-Syafi'i. Apa yang terjadi? Bapaknya Idris mungkin biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi bintang dalam kehidupannya sampai dengan sekarang. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hafal 1 juta hadis. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari. Bapaknya bahkan wafat duluan. Ya, seperti dua yang tadi saya sebutkan. Ibunya bahkan single parent merawatnya. Matanya sempat buta. Tapi apa yang terjadi? Dahsyat. Pertanyaannya, jika ayatnya sudah dibacakan, tawarannya disampaikan, bukti sudah disampaikan, maka kurang apa lagi bagi kita untuk memulainya? Itu hanya tawaran. Tapi, maaf, kullum ri'im bima kasabarahin. Kata Allah, aku sudah jelaskan dan semua tergadai dengan pilihan masing-masing. Kalau Anda ingin ke surga dengan keluarga, kata Allah, aku telah jelaskan sejelas-jelasnya, aku sampaikan contoh kejadiannya, tinggal Anda yang memutuskan untuk memilihnya. Tapi kalau Anda pun tidak berkenan, silahkan saja. Nanti kita akan lihat resikonya saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah diantara makna bacaan di subuh ini yang kita dapatkan. Semoga menggugah kita untuk memulai lebih baik di masa-masa akan datang dan menutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal awal yang kita kaji hari ini untuk lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi muqaddimah ya, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan muqaddimah saya yang saya sampaikan. Insyaallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah muliakan beliau, keturunan-keturunan beliau dan orang-orang baik di sekitaran beliau sampai mudah-mudahan kita diikutkan dalam kemuliaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masih di halaman ke-15, mengenai keutamaan orang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencintai orang-orang berilmu, orang yang sering mendengarkan kajian. Mengenai keutamaan ini termasuk tempat kajiannya, ada riwayat tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kualitas riwayat yang berbeda-beda yang menunjukkan keutamaan-keutamaan itu untuk memotivasi kita menghidupkan majlis ilmu ataupun menjadi orang berilmu ataupun memotivasi gemar hadir dalam kajian atau sekedar mendengarkan kajian-kajian dalam kehidupan. Jadi kalau di hadis yang kemarin, ya ughdu atau kun alima atau muta'allima. Awas hati-hati, jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi berilmu, jadilah penuntut ilmu. Au mustami'a, ya, atau minimal Anda jadi penyimak, sering dengar kajian. Kalau belum sempat datang misalnya ke kajiannya, maka di mobil diputar kajian-kajiannya. Kalau bisa urutkan Pak, jangan acak. Walaupun Anda senang dengan ustadznya, tapi tetap bikin kurikulum. Apa yang Anda butuhkan? Supaya terukur kajian Anda dan terukur targetnya. Misal sebulan ini belajar fikih salat. Ya, fikih salat saja dulu. Dengarkan sampai selesai, pindah lagi misalnya ke umrah, ke haji, ke zakat. Supaya capaiannya terukur. Dan itu lebih tenang, lebih nyaman kemudian untuk diikuti. Ya, tidak salah kalau ingin pindah-pindah dengar, tidak ada masalah. Seling dengan sirah misalnya, seling dengan hadis. Tapi kalau bisa, kaitkan antara hadis sirah dalam satu pembahasan. Misalnya fikih salat, fikihnya bagaimana? Ayat Qur'annya, hadisnya, sirahnya seperti apa? Seperti apa Nabi salat? Seperti apa sahabat salat? Seperti apa tabi'in salat? Jadi dapat semuanya dalam ragam ilmu yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, bineka tunggal ika. Berbeda-beda, ya, tetapi satu tujuan, satu target. Baik. Di antara keutamaan hadis-hadis Nabi, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u." Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Jika engkau menyaksikan, melihat, mengamati. Kalau konteks sekarang bisa nonton. Ya, karena ro'a nanti beda dengan nazara. Jadi ada nazara, ada ro'a, itu berbeda. Nanti kita lihat. Maka segera jika engkau menyaksikan, melihat, menonton bahkan taman-taman surga, farta'u, maka segera berkerumun, dekati, ambil. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa bentuknya taman surga itu? Apa bentuknya taman-taman surga itu? Jadi pintar sahabat ini. Nabi menyampaikan kalau engkau menyaksikan atau melihat, di riwayat lain nanti dari Anas bin Malik, idza marartum, kalau engkau melewati. Syekh Hashim mengambil yang melihatnya. Jadi melihat saja cepat kejar apalagi lewat. Ya, nanti ada dalam riwayat Anas bin Malik, saya sudah lihat ini, termasuk sanadnya. Nanti di At-Tirmidzi ditemukan di nomor hadis 3510, kemudian di Musnad Imam Ahmad ditemukan nomor hadis 2885. Hadis ini ada. Nanti saya bacakan sanadnya. Jadi ada redaksi mengatakan idza marartum, jika engkau melewati. Ada redaksi mengatakan idza ra'aitum, jika engkau melihat. Nah, ini cerdasnya Syekh Hashim di sini. Beliau mengambil dampak yang paling jauh. Ya, yang diambil ditetapkan di hadis ini, di kitab ini, beliau mengambil yang melihat untuk menyampaikan pesan begini, saking pentingnya taman-taman surga, jangankan lewat, lihat aja, kejar. Antum kalau ke Masjid Nabawi, ya, insya Allah yang belum umrah atau haji nanti bisa ke sana ya, insya Allah. Nanti kan di Masjid Nabawi itu ada raudhah kan, raudhah jamaknya Riyadh. Antum lihat raudhah aja kan, langsung kejar kan. Kelihatan raudhah dibuka, pagarnya belum nutup, antum kejar supaya bisa masuk tuh. Dikejar betul. Bahkan ada celah sempit pun masuk. Mau berdesakan kejar raudhah. Jamak dari raudhah disebut Riyadh namanya. Jadi Anda baru lihat saja udah dikejar, apalagi lewat samping raudhah. Begitu lewat, ini kan raudhah, langsung antum masuk ke situ. Nah, ini beliau mengambil hadis yang paling dalamnya. Jangan saking pentingnya Riyadul Jannah, jangankan Anda lewat, kata beliau, maaf, lihat saja cepat kerumuni itu. Lihat saja cepat kerumuni. Jadi di sini saya ingin menunjuk ketelitian Syekh Hashim, mengambil riwayat yang menguatkan kepada kita saking pentingnya Riyadul Jannah, jangankan lewat. Anda melihat pun kalau peluangnya tinggi untuk kita bisa hadir di sana, cepat kerumuni dan hadirkan. Saya teruskan dulu. Qala hilaqudz dzikri. Maka Nabi menjawab, yang disebut Riyadul Jannah itu hilaqudz dzikri. Nanti kita bahas. Hilaq jamak dari halaqah, ya, halaqatudz dzikri, kajian-kajian zikir. Nanti kita bahas. Jamak. Jadi kalau jamak bentuknya banyak. Ya, kalau banyak artinya ada keragaman. Apa saja jenisnya halaqah kajian-kajian ini? Kenapa menyebutkan kalimat zikir? Misalnya bukan ta'lim. Sekarang kan yang populer ta'lim kan? Walaupun sering keliru, ta'lim itu mengajar artinya. Kalau belajar, ta'allum. Antum mau kemana akhi? Saya mau ta'lim. Antum mau ngajar, saya pulang. Sebetulnya ta'allum. Ta'allum itu belajar, ta'lim mengajar. Kenapa Nabi tidak menyebutkan halaqatut ta'lim misalnya? Dan nanti redaksinya ada 3 jenis nanti. Hilaqudz dzikri ini redaksinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sudah cek, ya. Redaksinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beda lagi. Kalimatnya masajid. Masajid. Redaksinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, redaksinya majalisul ilmi. Jadi ketika Nabi menyampaikan, Abu Hurairah pernah dengar. Apa yang didengar Abu Hurairah? Al-masajid. Ketika Ibnu Umar kemudian pernah dengar kalimat Nabi, Abu Hurairah tidak bersama Ibnu Umar. Didengar oleh Ibnu Umar yang nyampe kalimatnya hilaqudz dzikri. Ya, ketika kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar dari Nabi di satu keadaan Abu Hurairah tidak ada,
Ibnu Umar tidak ada. Maka yang terdengar kalimatnya majalisul ilmi. Nah, ini diantara keutamaannya. Tapi kenapa yang dicantumkan hilaqul dzikri di sini? Nanti kita lihat dalam syarahnya. Kenapa beliau memilih Syekh Hashim tidak memilih riwayatnya Abu Hurairah? Mencantumkan di sini maksudnya tidak memilih riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi yang diambil redaksinya dari pengantar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Atha, Imam Atha bin Rabah kemudian memberikan tafsiran, hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud hilaqul dzikri itu adalah majlis-majlis yang menerangkan tentang halal dan haram. Maksudnya majlis fiqih, kajian-kajian fiqih. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Bagaimana engkau berniaga, berbisnis, bagaimana engkau kemudian salat. Nah, ini cerdas Imam Atha. Jadi bukan membatasi dalam urusan akhirat saja, tapi ada dunianya juga. Jadi kalau orang beriman itu, orang beriman dia akan menjaga setiap aktivitasnya dalam track yang mengantarkan dia ke surga. Jadi jangan sampai saya bekerja, jangan sampai saya berumah tangga, jangan sampai saya belajar dimanapun kecuali dalam track yang bisa mengantarkan saya ke surga. Begini cara belajar yang diridhai oleh Allah. Begini cara berumah tangga yang disukai oleh Allah. Begini cara bekerja, dari mulai mencari pekerjaan, mengerjakannya, menerima gajinya, sampai mengeluarkan uangnya. Ini yang cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadiri taman-taman surga. Dia hadiri halaqah-halaqah untuk mengajarkan kepadanya bagaimana cara menjaga kehidupan dunia saya supaya Allah ridhai. Itu yang dimaksud kaifa tashtari. Wa kaifa tusalli. Sekarang saya ingin menghadap Allah. Bagaimana cara salat yang benar? Cara salat yang khusyuk. Cara salat yang disenangi oleh Allah. Maka dia belajar cara salat yang khusyuk. Itu yang dimaksud dengan majalisul dzikri. Baik. Wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankah. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana engkau mengoreksi diri, menyucikan jiwa, bagaimana engkau beristighfar, bagaimana cara istighfar yang baik, kapan Anda menggunakan Rabbana zalamna anfusana, ya kapan Anda menggunakan astaghfirullah, kapan Anda menggunakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kapan Anda menggunakan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam? Bagaimana bunyi zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kapan digunakan ini? Kapan digunakan itu? Waktu yang paling mustajab kapan? Nah, ini majalisul dzikri. Kemudian wa kaifa tahujju, bagaimana caranya engkau haji? Wa kaifa tankah, bagaimana caranya engkau menjalani rumah tangga? Wa kaifa tutalliq wa ma asbah dzalik. Kalaupun ada persoalan di rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikannya? Dan hal-hal lain terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Sampai di sini titik. Ini yang coba kita bahas dalam pertemuan subuh kali ini. Ini baru bacaan umum, belum kita jelaskan. Baik, kita mulai ya. Siap insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu catatan sanad saya. Yuk kita lihat bagaimana kualitas hadisnya dan seperti apa memahaminya. Saya bacakan sanadnya dulu ya. Akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Abbas. Qira'atun Ali wa ana asma'. Qira'atun alayya, maaf, wa ana asma'. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin al-Abbas, langsung dibacakan. Ya, dibacakan dan saya mendengarkan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdullah bin Aun Al-Kharaz, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Aun Al-Kharaz. Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, telah menyampaikan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad. Haddatsana Muhammad bin Thabit Al-Bannani, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thabit Al-Bannani. Sami'tu abi, saya mendengar dari bapakku, yuhadditsu an Anas bin Malik. Ya, bapakku mendengar dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya dari penerima riwayat ini sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerima riwayatnya seperti tadi saya sampaikan, ada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3510. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal di Musnadnya nomor hadis 2285. Kemudian Abu Ya'la di Musnad Abu Ya'la nomor hadis 3378. Kemudian di tarikh Damaskus Ibnu Asakir
Nomor hadis 8643. Jadi ini saya sebutkan dulu referensinya dari mana ditemukan riwayat ini. Seperti apa sanadnya supaya kita ketahui dengan baik. Jadi maksud saya kita bisa menyimpulkan bahwa riwayat yang dituliskan di kitab ini ada asal usulnya. Jadi bukan riwayat kaleng-kalengan ya. Ada asal usulnya. Ada perbedaan pendapat tentang kualitas hadis ini. Ya. Pertama umumnya menilai hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif secara sanad. Ada yang menyebutnya marfu', ada yang menyebutnya hasan gharib. Ya, bagus tapi asing, tak banyak orang dengar. Tapi ingat, walaupun perbedaan pendapat ini tentang kualitasnya ada dan umumnya mengatakan dhaif, tapi ada kesepakatan di antara ahli hadis ini, bahkan yang meriwayatkannya, bahwa kedhaifan hadis ini tetap masuk dalam kategori fadhailul a'mal yang membolehkan kita untuk mengamalkan isinya. Awas, dhaif nanti teman-teman sekalian secara umum dibagi dua bagian dalam bentuk pengamalan. Satu, yang tak boleh menjadi hujjah, gak bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif ini masuk dalam kategori bicara tentang masalah akidah atau ibadah-ibadah yang pokok. Jadi kalau bicara masalah akidah, jangan bersandar pada hadis dhaif. Bicara masalah ibadah yang pokok seperti salat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan, aspek akidah ataupun ibadah-ibadah yang pokok dalam konteks syariat Islam. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan karena sekarang ada beberapa kalangan tertentu, termasuk dari para penuntut ilmu, yang tidak paham ilmu hadis tapi komentar di masalah ilmu hadis. Hadisnya dhaif tuh, jangan diamalkan. Ente ini bagaimana? Guru tertinggi kita saja yang di atas mengamalkan itu, menulis di kitabnya. Anda yang belum masuk derajat itu mengatakan dhaif, gak bisa dipakai hujah. Anda belajar ilmu hadis juga tidak, hafal hadisnya juga tidak, tapi bisa memberikan fatwa, itu dahsyat. Oh, hati-hati itu, ya. Imam Ahmad misalnya, ya, itu dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama, yang melahirkan kemudian murid-murid setelahnya yang ikut kepada manhaj dan madhabnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ya, ada misal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai terusan-terusannya kekinian dan diberlakukan di beberapa negara. Itu termasuk memasukkan hadis ini di musnadnya. Imam Ahmad menuliskan di musnadnya. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya bab fadailul a'mal. Ada yang dhaifnya juga. Lantas Anda mengatakan dhaif, enggak boleh diamalkan. Anda siapa dibanding Imam Al-Bukhari? Anda siapa di hadapan Imam Ahmad? Karena itu mungkin boleh jadi bukan karena kelirunya, boleh jadi belum mempelajari ilmunya. Dan kita pun tidak perlu saling mencela di situ. Yang penting pelajari dulu ilmunya, baru kita dapatkan. Bahkan hadis maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Hadis palsu itu tidak digunakan sebagai hujah, ditolak jelas-jelas. Ditolak. Apa yang ditolak? Kalau dia memang isinya, sanadnya plus matannya, sanad urutan riwayatnya, matan isinya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, seketika buang, robek, buang ke tempat sampah. Selesai. Misal, man akala bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Itu hadis disampaikan oleh tukang terong. Ya, dulu banyak orang bikin hadis-hadis palsu menyebar, ya, supaya pengen ada orang-orang melirik dia. Jadi kalau pebisnis supaya laku. Sampai-sampai hadis tentang air zam-zam yang sahih di copy paste oleh tukang pisang. Ma'u zamzama dawaun likulli da'in. Ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya maka akan dikabulkan. Saat minum, ya akan minum, berdoa mau minta apa, kalau ikhlas benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Nabi, hadisnya sahih. Di copy paste oleh tukang pisang. Ya.
Al-mauzu dawaun likulli da. Pisang itu obat segala penyakit. Supaya laku pisangnya. Ya, man akala al-bazinjan dakhala al-jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Nah, itu jelas itu. Tolak orangnya plus buang hadisnya. Ya. Paham sampai sini? Jelas. Banyak contohnya. Bahkan dulu saking mudahnya bikin hadis palsu, saya pernah terangkan. Orang Sunda, orang Jawa pun di Indonesia itu sempat-sempatnya memberikan contoh saking gampangnya. Dia kolaborasi bikin hadis. Ya, orangnya sudah sepuh disebut Syaikhan. Di ilmu hadis Syaikhan itu Bukhari Muslim. Baik. Afdalud dahri bi faisil laili, kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila fa dhuriba unuqu talata marat hatta utiha. Rahu Syaikhan. Secara nahwu benar semua. Secara gramatikal enggak ada yang salah. Afdalud dahri, tapi secara makna heboh kita. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk, wa ubina dan sertakan abon dengannya. Hatta karusa udangmu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabeheulan, keselak. Fa duriba unuquhu, maka pukullah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai dia muntah. Rahu Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang tua, Jawa dan Sunda kolaborasi. Saking mudahnya. Tapi nggak ada isinya, buang riwayatnya, buang isinya, selesai. Tapi ulama juga sepakat, kalau ini hadis riwayatnya bermasalah, nggak pernah Nabi sampaikan itu, tolak hadisnya. Tapi kalau isinya benar, jadikan sebagai kata-kata mutiara, mahfuzat. Yang ditolak jangan sampai dijadikan sebagai hadis, karena Nabi nggak pernah menyatakannya. Jangan tetapkan sebagai hadis, buang kalimat hadisnya. Tapi kalau isinya bagus, cukup cantumkan dalam kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiara begini. Kalau bermanfaat, kerjakan. Misal, ini banyak disebut sebagai hadis, padahal bukan hadis. Ini kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mencapai kesuksesan dunia, maka harus punya dasar ilmu. Siapa yang pengen kebahagiaan akhirat, maka harus punya modal ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka mutlak mesti mendapatkan ilmunya. Itu saking bagus dan fasihnya kalimatnya, banyak orang salah duga dikira hadis. Padahal itu kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh, pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu saya langsung meneliti, saya cari. Nggak ketemu, Pak. Bahkan yang paling menarik, saya sampai cari di kitab hadis palsu. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan.